Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum kedua termodinamika, dan itu kita mungkin akan mencoba lihat ya kira-kira apa saja yang akan keluar di UAS, terutama merangkum materi yang sudah kita pelajari khususnya setelah tes. Oke, jadi pertama-tama dalam bahasan pekan lalu kita sudah mempelajari terkait dengan mesin kalor. Jadi mesin kalor ini kita definisikan ada suatu sistem di mana di sini reservoir panas dan di sini adalah reservoir dingin. Nah, reservoir panas ini memiliki nilai panas Q1, kemudian melepas kalor Q2 dan ada kerja yang dilakukan sebesar W. Ini merupakan skema mesin panas. Jadi kalor mengalir dari reservoir bersuhu tinggi menuju reservoir yang bersuhu rendah. Kemudian kita bisa mengukur efisiensi dari mesin kalor ini dengan nilai W per Q 1 kali 100%. Yang mana jumlah kalor Q1 itu sama dengan W, yaitu kerja ditambah dengan Q2. Q1 ini kalor yang diserap dari reservoir panas. Sementara Q2 adalah kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Serta W adalah kerja yang dilakukan. Sehingga berdasarkan hukum kekekalan energi, Q1 sama dengan W ditambah dengan Q2. Kemudian di sini ada sistem yang kita kenal sebagai mesin Carnot. Mesin kalor dengan efisiensi tertinggi itu adalah mesin Carnot. Yang pertama kali dikaji oleh ilmuwan Prancis, tadi Carnot. Jadi mesin Carnot ini memiliki siklus yang terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isotermal. Jadi proses adiabatisnya itu bisa kita lihat di sini, yaitu proses CD dan proses AB. Sementara proses isotermalnya adalah BC dan DA. Jadi di sini kurva adiabatik bisa dilihat pada proses CD dan AB, sementara proses isotermal BC dan DA. Jadi kelihatan isotermal dan adiabatik ini memiliki fitur yang mirip, cuma ada proses adiabatik dia lebih curam. Kurvanya lebih curam daripada proses isotermal. Jadi di diagram pressure terhadap volume. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa dapatkan efisiensi dari mesin Carnot ini kalau kondisi dengan efisiensi yang tertinggi itu 1 minus T2 per T1 dikali dengan 100%. Jadi siklus mesin Carnot itu dibentuk oleh dua proses adiabatik dan proses isotermal. Jadi sebagai contoh di sini ada suatu efisiensi mesin Carnot dengan nilai 60%. Jika reservoir suhu rendah adalah 50%, sedangkan berapakah reservoir dari suhu tingginya? Jadi diinformasikan di soal nilai efisiensi itu adalah 60%. Sehingga di sini bisa kita nyatakan berapa nilai suhu pada reservoir suhu tinggi. Nah, kita ubah dulu temperatur ini karena dalam skala Celcius kita rubah menjadi skala Kelvin. Berarti 50 plus 273 sama dengan 323 Kelvin. Sehingga untuk mencari berapakah reservoir suhu tingginya, kita bisa gunakan nilai efisiensi itu sama dengan 1 minus T2 per T1 dikalikan 100%. Ini merupakan efisiensinya. Jadi karena efisiensi dari mesin panas atau mesin kalor Carnotnya adalah 60%, sama dengan 1 minus T2. T2 di sini adalah reservoir suhu rendahnya. Jadi di sini 323 dibagi T1 dikalikan 100%. Berarti kan 60 per 100 0,6 sama dengan 1 minus 323 per T1. Sehingga nanti di sini bisa didapatkan
323 per T1-nya adalah 1 dikurangi 0,6 ya, itu 0,4. Sehingga dapat T1-nya adalah 323 dibagi 0,4. Ya, kita bisa dapatkan nilainya 807,5 Kelvin. Jadi ini merupakan suhu pada reservoir suhu tingginya ya untuk mesin Carnot. Jadi bisa kita gunakan persamaannya E atau efisiensinya berarti 1 min T2 per T1 dikalikan 100%. Ya, kemudian kita mengenal ada mesin Otto dan mesin diesel ya. Jadi mesin Carnot ini adalah mesin khayalan atau dikatakan sebagai mesin yang sifatnya itu hanya konsep atau teoritis ya. Jadi sulit untuk mewujudkan mesin tersebut. Sulit untuk mewujudkan dalam dunia nyata, sehingga mesin yang digunakan pada kendaraan itu kebanyakan adalah mesin Otto dan mesin diesel. Jadi mesin Otto adalah mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya yang disebut juga gasoline. Ya. Dan mesin diesel, mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Ya. Mengapa mesin tersebut dapat direalisasikan? Ya? Karena gerakan piston dapat dibuat lebih mudah. Gerakan piston itu menentukan proses termodinamikanya. Ya. Jadi misalkan piston diam sesaat menyatakan proses yang berlangsung secara isokorik. Jadi piston bergerak sangat cepat sehingga hampir tidak sempat kalor keluar atau masuk, menyatakan proses yang berlangsung secara adiabatik. Jadi ada proses isokorik dan adiabatik, di mana di sini isokorik ini kondisi piston diam ya, dan seterusnya. Jadi gerakan piston yang merepresentasikan dua proses adiabatik dan dua proses isotermal ini sulit direalisasikan, sehingga mesin Carnot sulit untuk dibuat. Ya. Jadi mesin Otto terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses isokorik atau isovolume. Ya. Jadi proses adiabatiknya adalah proses yang berlangsung sangat cepat. Jadi pada bagian ini pistonnya bergerak sangat cepat, dan proses isokorik artinya piston berhenti saat. Ya. Jadi kalau digambarkan untuk siklus mesin Otto, nah itu kira-kira seperti ini. Jadi terjadi proses adiabatik dari CD dan AB. Ya. Tapi pada saat mesin berhenti saat ini terjadi proses isokorik. Ya. Jadi proses BC dan DA ini adalah proses isokorik. Nah, sehingga di sini bisa didapatkan efisiensi mesin Otto. Ya. Jadi nilainya adalah 1 min 1 per R pangkat gamma min 1. Jadi R-nya ini merupakan rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder. Ya. Sementara gamma adalah CP dibagi CV yang merupakan koefisien adiabatis. Ya. Jadi ini untuk mesin Otto bisa dinyatakan 1 min 1 per R pangkat gamma min 1. Ya. Jadi mesin Otto ini dibentuk dari proses adiabatik AB dan CD. Ya. Sementara proses hidrolik adalah BC dan DA. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi volume terkecil dan volume terbesar. Ya. Jadi V1 misalnya dalam keadaan sini dan V2 yang sini. Dalam ruang silinder yang diberikan compression ratio. Ya, jadi R sama dengan V2 per V1. Ya. Sementara itu, mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Jadi mesin ini bekerja berdasarkan siklus diesel yang seperti nanti akan kita ilustrasikan. Ya. Siklus diesel terdiri dari proses adiabatik, satu proses isobar, dan satu proses isokorik. Siklus diesel lebih efisien daripada siklus Otto, sehingga kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, kereta api, bahkan kapal laut menggunakan siklus diesel. Ya. Jadi solar itu yang banyak dipakai untuk bahan bakar mobil ataupun kendaraan besar, ya, seperti truk ataupun kereta api. Nah, jadi kita bisa lihat di sini prosesnya adalah dari A ke B ini merupakan proses adiabatik, B ke C adalah proses isobarik, C ke D adiabatik sekali lagi, dan D ke A adalah proses isokorik. Ya.
Nah, sehingga kita bisa dapatkan efisiensi ya ataupun efisiensi dari mesin ya 1 min 1 per R pangkat gamma min 1 dikalikan alfa pangkat gamma min 1 dibagi gamma kali alfa min 1 ya. Jadi R ini menyatakan rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjauh dan terdekat ya. Sementara alfa ini adalah V3 per V2. Jadi dikenal sebagai cut off rasio dan gammanya CP per CV. Jadi volume 1 di sini, volume 2 di sini ya. Volume 3 V3 dan V2. Ini meskipun tekanan sama tapi volume berbeda ya. Jadi V3 dan V2 ini akan menghasilkan satu perbandingan lagi ya kita kenal sebagai alfa. Ya, berikutnya adalah mesin pendingin. Jadi mesin pendingin ini memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin, kalor mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Jadi proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar, karena kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Dengan sistem kalor semacam ini, maka suhu reservoir dingin akan semakin dingin. Jadi contoh mesin pendingin yang kita kenal adalah kulkas dan AC. Ya. Jadi kerja luar yang diberikan itu adalah energi listrik, berasal dari energi listrik. Jadi energi listrik yang diberikan untuk memberikan kerja ini. Ya. Karena tanpa adanya kerja dari luar, maka proses ini tidak bisa berlangsung. Ya. Karena dia mengalir kalornya dari reservoir suhu rendah ke reservoir yang bersuhu tinggi. Jadi kebalikan dari mesin panas. Ya. Ya, jadi secara skematik di sini ada reservoir dingin, reservoir panas Q2 ya, T2Q2, nah kemudian diberikan kerja sehingga ada kalor yang dibuang ke reservoir panas ya. Sehingga nanti bisa dinyatakan nilai dari ini ya Q2 per W itu adalah Q1 min W dibagi W ya. Jadi Q1 min W min 1. Ini kan W dibagi Q1 itu kalau dari mesin panas adalah efisiensi ya. Jadi 1 per E epsilon dikurangi 1. Sehingga nanti dapat 1 min per 1 min T2 per T1 dikurangi 1 sehingga dapat T2 per T1 min T2 kan. Nah, ini menyatakan kerja yang dilakukan ya. Jadi QR-nya ini adalah kalor yang disedot dari reservoir dingin, sementara QT adalah kalor yang dibuang ke reservoir panas. Ya. Nyatakan QR ini sebagai kalor yang diserap ya, dari reservoir dingin, sementara QT adalah kalor yang dibuang ke reservoir panas. Ya. Sedangkan W ini adalah kerja. Ya. Jadi W ini adalah kerja yang dilakukan. Jadi kerja eksternal ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini nilai eta ya. Jadi kalau eta ini kita kenal sebagai koefisien unjuk kerja mesin. Ya. Disebut sebagai koefisien unjuk kerja mesin. Ya, itulah untuk mesin pendingin. Berarti di sini ya Q2 ini sebagai kalori reserve dari reservoir dingin ya. Bisa dikatakan sebagai QR-nya. Ini adalah sebagai QT-nya ya. Sehingga nanti bisa dapatkan persamaan koefisien unjuk kerja mesin ya.
Nah, untuk mesin pendingin ideal yang bisa kerja dengan mesin Carnot ya, ini kasus untuk mesin pendingin ideal. Jadi bisa kita katakan koefisien unjuk kerja mesinnya Q2 per W ya. Q2-nya itu sama dengan ini ya. Ini kan W-nya adalah I1 min Q2 ya, sebenarnya sama aja ya. Oke. Ya, sebagai contoh kalau kita punya kumparan pendingin lemari es, misalkan katakanlah suhunya itu minus 15 derajat Celcius. Kemudian suhu di belakang ya, itu 60. Jadi di sini dinyatakan sebagai T2-nya, T1-nya adalah 60 derajat Celcius ya. Maka nanti berapakah koefisien unjuk kerja dari mesin? Nah, ini berarti bisa kita cari T2-nya ya, minus 15 ditambah 273. Karena kita rubah ke dalam satuan Kelvin ya. Jadi minus 15 tambah 273 berarti kan sini 258 ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita cari T1-nya ya, 273 ditambah 60 ya. 333 Kelvin ya. Sehingga nanti tinggal masukkan ke dalam kesamaan ini ya, kita bisa dapatkan koefisien unjuk kerja mesinnya. Jadi di sini 258 dibagi dengan 1 min 258 per 333 ya. Nah, ini dapat sekitar 3,44. Nah, itu adalah koefisien unjuk kerja mesin yang dilakukan ya. Ya, itulah tadi materi terkait dengan mesin pendingin ya. Jadi prosesnya merupakan arah yang berlawanan dengan kalor yang berbeda ya. Arah agar kalor berbeda dengan mesin kalor. Nah, kemudian kita masuk pada hukum kedua ya, termodinamika. Jadi kalau hukum pertama itu berkaitan dengan energi panas ataupun kalor ditambah kalor sama dengan energi internal ditambah kerja ya. Jadi hukum kedua termodinamika ini dari pernyataan Kelvin Planck. Jadi menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Ya. Artinya di sini pasti ada yang terbuang. Jadi konsekuensi ini ya tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Artinya kan kalau misalkan di sini dari suhu panas T tinggi gitu ya. Dari sini yang panas menuju ke T rendah. Nah, artinya di sini tidak mungkin semua kalori ini berubah menjadi kerja. Sehingga tidak mungkin 100%. Ya kan kita ingat efisiensi adalah W per Q gitu ya. W per Q 1 dikali 100%. Artinya tidak mungkin W ini sama dengan I1 ya. Jadi bisa diilustrasikan sebagai gambar ini. Ini merupakan pernyataan Kelvin Planck untuk hukum kedua. Dan pernyataan Clausius tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir suhu rendah dan membuang ke reservoir suhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Nah, ini hampir sama tapi prosesnya kebalikannya ya. Jadi tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir rendah dan membuangnya ke reservoir tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Nah, jadi secara isolasi, nah di sini Q
2Q1 ya. Nah, di sini kan harusnya ada W, ya kan. Jadi kalau misalkan W-nya ini tidak ada, maka tidak bisa. Ya, harus ada kerja dari luar. Yang disebut sebagai pernyataan Clausius untuk hukum dua termodinamika. Ya. Sehingga di sini kita memperkenalkan konsep entropi. Ya. Entropi pertama kali diperkenalkan oleh Clausius tahun 1860. Jadi menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversible ya, dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalor mengalami perubahan entropi. Jadi entropi ini merupakan suatu besaran ya, nanti disebut sebagai Q per T. Ya. Nah, entropi itu bisa dinyatakan sebagai delta S. Ya. Delta S sama dengan kalor dibagi temperatur. Kalor dibagi temperatur. Jadi delta S-nya ini merupakan perubahan entropi. Ya. Sementara Q-nya ini adalah kalor yang diserap. Ya. Ini menyatakan kalor yang diserap. Sedangkan T ini menyatakan suhu proses. Ya. Nah, jadi ini kita nyatakan Q-nya kalornya ya. Jadi untuk sistem yang terisolasi semua ini entropinya lebih dari 0 ya. Jadi untuk sistem yang terisolasi kita bisa nyatakan di sini sistem terisolasi ya. Saya nyatakan delta S-nya lebih dari 0. Sementara sistem yang tidak terisolasi berarti kan ada sistem dan lingkungan ya. Jadi sistem yang tidak terisolasi bisa dinyatakan delta S-nya sama dengan delta S dari sistem ditambah delta S dari lingkungan ya. Jadi sistem sendiri dengan lingkungan, nah ini nilainya lebih dari 0 ya. Nah, berdasarkan hukum kedua ya, termodinamika itu berbunyi bahwa seluruh proses alamiah, jadi pada proses alamiah entropi total sistem dan lingkungan selalu mengalami pertambahan ya. Jadi delta S-nya selalu lebih dari 0. Nah, jadi untuk seluruh proses ilmiah ini terjadi ya. Menurut hukum termodinamika kedua, delta S-nya selalu lebih dari 0. Ya. Oke. Ya, mari kita lihat contoh soal untuk entropinya ya. Jadi suatu kubus es yang bermassa 60 gram dan suhunya 0 derajat ditempatkan di dalam gelas. Setelah disimpan beberapa lama, setengah dari es tersebut telah mencair menjadi air yang bersuhu 0 derajat, maka berapakah perubahan entropi es atau air ini ya. Nah, diketahui kalor laten peleburan es adalah 80 kalori per gram ya. Berarti kan ada kalor yang diserap. Jadi ketika esnya itu berubah menjadi air, dia itu menyerap kalori dari luar kan. Nah, sehingga di sini bisa dinyatakan bahwa besar kalor itu adalah massa dari es yang mencair ya, dikalikan dengan kalor latennya. Ya. Jadi massanya di sini kan dari 60 gram setengahnya ya. Setengahnya yang mencair menjadi air. Berarti yang mencair itu ada 30 gram dikalikan kalor latennya adalah 80. Nah, berarti ada 2400 kalori. Kalor yang dibutuhkan untuk merubah ya menjadi
es menjadi air pada suhu 0 derajat. Ya. Nah, karena proses ini berlangsung pada suhu konstan, ya, berarti T-nya di sini 0 derajat ya. Itu adalah 273 Kelvin diproses pada suhu konstan, suhu tetap ya di sini ya. Berarti di sini bisa kita hitung entropinya ya. Dengan nanti perubahan entropi yang terjadi adalah besar kalor dibagi T. 2400 dibagi dengan 273. Ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan besar entropinya itu adalah positif ya. 8,8 kalori per Kelvin ya. Ya, itulah besar entropi yang terjadi ya. Nah, jadi berdasarkan hukum termo 2 atau hukum kedua termodinamika, bahwa besar perubahan entropi ini selalu positif ya. Jadi lebih dari 0 sehingga di sini ini untuk proses yang tidak reversible ya. Nah, tapi di sini pada suhu konstan ya terjadinya ya. Sistem yang melakukan proses reversible atau dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalor mengalami perubahan entropi. Nah, itu menurut Clausius ya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan coba lihat latihan-latihan soal terkait dengan UAS ya. Jadi nanti materi UAS yang kita lakukan itu dari statika, kemudian elastisitas dan suhu kalor, serta teori kinetika gas, hingga hukum termodinamika 1 dan 2 ya. Itu kira-kira materi UAS yang akan kita keluarkan. Nah, untuk soal pertama ini mungkin pernah saya keluarkan juga terkait dengan kabel baja ya. Digunakan dalam konstruksi jembatan gantung. Kabel utama ini Golden Gate Bridge terdiri dari 27.572 buah kabel atau kawat baja berkekuatan tinggi, yaitu 1.500 sampai 2.000 megapascal. Jadi ini bisa dikatakan stresnya. Suatu kabel panjangnya 100 meter dan diameternya 4 cm. Jika diketahui modulus elastis baja adalah 2 kali 10⁻11 Newton per meter kuadrat, dan besarnya gaya tarik yang diterapkan pada kabel adalah 1 juta Newton, tentukan tegangan dan regangan pada kabel baja. Ya. Jadi di sini untuk mencari tegangan dan regangan itu bisa kita gunakan stress dan strain. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, stress adalah gaya persatuan luas F per A ya. Jadi luasnya adalah karena di sini adalah silinder ya. Kita buat seperti ini. Jadi A-nya adalah PR kuadrat ya. Jadi luasnya bisa dihitung ya. Pi kalikan radiusnya 2 kali 10⁻²² kuadratnya. Jadi ini 3,14 kalikan 4 kali 10⁻²² ya. 4 kali 10⁻4. Nah, nanti tinggal hitung ya, dari kuadrat. Jadi ini dapatkan stresnya ya. Masukkan F-nya itu adalah 1 juta ya.
Jadi F-nya 10 pangkat 6 Newton, dan luasnya yang tadi kita hitungin ya, pi R kuadrat. Nah, kemudian strain-nya ya. Jadi modulus Young itu nilainya adalah stres dibagi strain, ya kan? Kita bisa dapatkan strain dengan cara membagi stres dengan modulus Young. Ya. Jadi stres yang sudah dapatkan dari sini, strainnya adalah stres dibagi E. Ya. Nah, tinggal dimasukkan E-nya ini adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ya. Jadi gunakan E-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Sementara stresnya itu yang nanti ya dihitung ini ya. Jadi F per A-nya. Berapakah perubahan panjang kabel akibat gaya tarik tersebut? Jadi perubahan panjang kabel itu bisa diambil dari strain. Ya. Perubahan panjang kabelnya. Ya. Jadi bisa kita gunakan strain sama dengan delta L per L0. Nah, berarti delta L-nya adalah panjang mula-mula kalikan strain. Ya. Nah, di sini kan ada panjang mula-mulanya ya, 100 meter. Nah, kemudian dikalikan dengan E, yang mana E-nya ini tadi didapatkan dari sini ya, di strain-nya. Oke, jadi setelah dapat strain, kita kalikan dengan panjang mula-mula, maka nanti dapat berapa perubahan panjang dari kawat tersebut. Oke, oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Ya, jadi itu tadi untuk materi terkait dengan modulus Young ya, ataupun elastisitas ya. Ya, ini nanti mungkin bisa dicoba untuk tipe-tipe soal yang lainnya ya. Ya, misalnya di sini suatu tangki berisi air laut dengan ketinggian 11 meter dan di atasnya ada udara dengan tekanan 3 atmosfer. Jika airnya keluar dari lubang kecil di dasar tangki, maka berapakah kecepatan air yang keluar? Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi di sini bisa kita pakai prinsip Bernoulli. Oke. Ya. Jadi bisa kita pakai, ini kan ada perbedaan tekanan P1 dan PA ya, atau P2 ya di situ. Jadi intinya eh, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GY1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GY2 ya. Jadi kita asumsikan di sini 0 ya Y2-nya karena dia berada di dasar ya. Kemudian di sini ada perbedaan kanan P1 min P2 ya. Kita ingin mencari kecepatan di sini berapa V2-nya. Nah, berarti nanti ini sama dengan 0. Sementara di sini P1 min P2 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ya. Maka nanti kita dapatkan V2-nya dikalikan ke sana ya, 2 kalikan P1 min P2 ditambah rho V1 kuadrat dibagi rho. Ya. Diakarkan.
Oke. Oh iya, di sini masih ditambahkan dengan row GY1 ya. Tapi karena di sini row V1-nya 0 ya, berarti di sini 0 karena dia awalnya diam ya. Jadi row V1-nya ini bisa kita cancel. Nah, berarti di sini row GY1 ya, dikalikan 2. Oke, nah berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Kita gunakan massa jenis air, air laut ya. Di row air laut itu sekitar 1030 ya. 1030 kg per meter massa 3. Terus kemudian diketahui di sini Y1-nya adalah 11 ya. Nah, sehingga nanti dapat P1 min PA ini perbedaan tekanan 1 dan 2 ya. Ini sama dengan P1 min P2 juga. Nah, berarti akar 2 kalikan 3 kalikan 1,01 10 pangkat 5 ya. Ditambah 2 kalikan 1030 kalikan 9,8 kalikan 11 ya. Dibagi dengan 1030. Nah, itu tinggal dibagi ya. Kemudian diakarkan, nanti dapat nilainya adalah 28,4 ya. Jadi V2-nya 28,4 meter per sekon. Oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan hukum Bernoulli? Ya. Jadi mungkin ini nanti bisa jadi salah satu materi UAS ya, hukum Bernoulli. Jadi konsepnya adalah kesetaraan energi mekanik ya. Dari energi kinetik potensial, cuman karena kita bagi volume ya, maka di sini kita gunakan rho ya, sebagai massa jenisnya. Oke, bisa ya. Ya, kalau bisa coba kerjakan ini dulu ya. Nah, setelah itu kita bahas. Oke. Jadi ada silinder piston 0,25 mol gas oksigen. Asumsikan gas oksigennya ideal gas. Ya. Gas pada mulanya mengalami ekspansi secara isobarik sehingga mengalami volumenya 2 kali awal. Gasnya kemudian terkompresi secara isotermal dan akhirnya mendingin secara isokorik menuju ke tekanan awal. Ya. Gambarkan prosesnya, diagram PV, berapa suhu gasnya ketika mengalami kompresi dan berapa tekanan maksimumnya. Nah, ini coba dulu ya. Ya, satu lagi yang ini. Oke. Hitunglah total perubahan entropi yang dialami dengan anggapan kalor jenis airnya konstan dalam jangka waktu tersebut. Ya, oke. Ya, coba lihat. Silakan mencoba. Ya, coba bentar ya. Dan ya.
Oke, mari kita lihat pada pembahasan soal berikut ya. Jadi suatu silinder piston berisi 0,25 mol gas oksigen pada tekanan 2,4 10⁻5 Pascal dengan suhu 355 Kelvin. Asumsikan gas oksigen sebagai gas ideal. Gas pada mulanya mengalami ekspansi secara isobarik sedemikian sehingga volumenya menjadi 2 kali volume awal. Nah, artinya kita bisa nyatakan diagram PV-nya ini ya, kita bisa katakan sini sumbu Y-nya sebagai pressure, tekanan, dan sumbu X-nya adalah volume. Nah, katakanlah di sini sebagai starting point-nya titik 1, yang mana di sini tekanan awalnya adalah 2,4 kali 10⁻5 Pascal. Ya. Karena pada keadaan awal dia mengalami proses isobar, artinya tekanannya tetap, tidak berubah ya. Sementara volumenya menjadi 2 kali volume awal. Ya, katakanlah di sini V1 berarti di sini adalah V2 ya. Yang mana nilainya sama dengan 2 kali V1. Nah, kemudian gas mengalami kompresi secara isotermal kembali ke volume awal dan akhirnya gas meninggi secara isovolume. Jadi dia isotermal dulu ya, sini. Tapi tekanannya naik ya. Kemudian mengalami proses isovolume ataupun isobarik ya. Jadi dia kurang lebih mengalami 3 proses.
Proses pertama isobar, proses kedua isotermal, ya. Dan proses ketiga adalah isovolumik atau isobarik. Oke. Nah, di sini ini disebut sebagai P1, di sini sebagai P2 ya. Atau P3 juga boleh ya. Atau P3 lah gitu ya. Ini P2-nya sama dengan P1. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi, bagaimana gambar proses termodinamika pada diagram PV-nya ya. Jadi bisa kita nyatakan sebagai bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian berapa suhu gas ketika mengalami kompresi isotermal? Ya, pada dasarnya dia kan tidak mengalami eh, perubahan tekanan ya, kondisi pertama. Ya. Jadi di sini bisa kita nyatakan ya, karena di sini volumenya mengalami kompresi atau dua kali volume awal yang ekspansi dulu ya, maka bisa kita cari suhu akhirnya. Jadi dia itu bisa nyatakan P1 kalikan V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, di sini P1 dan P2-nya kan sama, ya kan? Karena pada proses 1 kedua dia isobar, tekanan sama. Sehingga bisa kita cari T2-nya ini. T2-nya adalah T1 kalikan V2 dibagi V1. Ya. Berarti T1-nya 355 Kelvin kalikan 2V1 per V1. Ya. Sehingga T2-nya adalah 710 Kelvin. Ya. Pertanyaannya pada saat dia mengalami kompresi isotermal, suhunya berapa? Nah, artinya pada saat dia isotermal, suhu antara T2 itu sama dengan suhu dengan T3. Ya. Jadi T3-nya sama dengan T2 karena dia suhunya sama, ya kan, isotermal. Berarti T3-nya adalah 710 Kelvin sama dengan T2. Ya. Ya, jadi dari proses 2 ke 3 ini tidak mengalami perubahan suhu. Ya. Ya, berapakah tekanan tertinggi dalam piston ketika terjadi proses isovolumetrik dengan nilai NR dan P-nya konstan ya. Jadi bisa kita katakan karena dia mengalami isotermal ya. Jadi proses isotermal ini P1 atau P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 per T3 ya. Jadi T2 T3 sama. Sementara V3-nya kan kembali lagi ke V1 di sini ya. Jadi volume 3-nya kembali ke V1, dia itu mengalami kompresi. Nah, di sini berarti P2 kalikan 2 V1, P3 kalikan V1, nah ini bisa kita cancel. Maka nanti P3-nya adalah 2 kali P2 ya. Jadi P2-nya kan sama dengan P1, 2,4 10 pangkat 5 ya. Berarti 2 kalikan 2,4 kalikan 10 pangkat 5. 4,8 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, itu adalah tekanan tertinggi yang terjadi. Jadi di P3 ini itu nilai tekanannya 4,8 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi karena ini merupakan gas ideal ya, kita bisa gunakan PV/NRT ya. Jadi kan PV per T itu sama dengan NR. Ini konstan kan NR-nya kan. Jadi bisa kita pakai PV per T saja ya. Nah, kemudian ada soal, anggaplah 1 kg air pada suhu 100 derajat Celcius diletakkan pada tempat yang kontak secara termal dengan 1 kg air pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi bayangkan ada air yang suhunya 100 ya, 1 kg, itu diletakkan pada tempat yang kontak secara termal dengan 1 kg air suhunya 0.
Maka itulah total perubahan entropi dengan angka jangka suhu tersebut, Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, artinya di sini kan ada perubahan suhu, ya kan? Jadi pada saat dia itu 0 dengan 100 atau 100 dengan 0, ya, dia mengalami perubahan suhu jadi 50 derajat, ya kan? Oke, jadi suhu akhir ya. Di sini kan sama dengan 0 plus 100 dibagi 2, 50 derajat Celcius, ya kan? Karena suhunya 100 dan 0, ya. Sehingga nanti kita bisa nyatakan perubahan entropinya yang panas ini itu massa dikalikan kalor, ya, dari T1 sampai T final itu dt per T, ya. Jadi MC seperti dt kan jadi logaritma natural, ya. Dan T kita masukkan T1 sampai T final, ya. TI sampai T final. Nah, berarti di sini masanya adalah 1 kilogram, kalikan C-nya 4.200 atau 4.190, kalikan ln. Nah, suhunya ini kan 50 derajat, ya. Berarti 50 derajat plus 273, ya. Berarti kan di sini 323 Kelvin. Sementara T inisialnya adalah 100. Berarti 373 Kelvin, ya. Sehingga di sini ln T2 atau T final per T inisial, gitu ya. Berarti di sini 4.190 kalikan ln 323, ya, dibagi ln dibagi 373. Ya, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah plus 705 Joule per Kelvin. Nah, oh sebentar. Di sini harusnya negatif, ya. Ini yang negatif, ini yang panas. Minus ini harusnya. Minus 603, ya. Minus 603. Nah, ini yang panas. Sementara itu yang dingin, ya. Delta S yang cool itu adalah sama, ya. MC kemudian integral dari T initial sampai T final seperti dt. Ini kan dari 0 kan. Berarti di sini dari 1 kalikan 4.190, ya. 273 sampai 323 seperti dt. Nah, berarti sini 4.190 ln 323 per 273, ya. Ini dapat plus 705. Nah, sehingga entropi total, jadi delta S total adalah delta S yang panas ditambah delta S yang dingin, ya. Jadi di sini minus 603 ditambah 705. Itu adalah positif 102, ya. Joule per Kelvin. Nah, ini adalah perubahan energi entropi total, ya. 102 Joule per Kelvin. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait contoh soal entropi yang sudah diberikan?